Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena anugerah, oleh karena kekuatan serta rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa, kalau hari ini kita semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini kalau kita ada, dapat bernafas, semua karena Tuhan yang terus menyertai atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali daripada hidupmu. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Pola perisai dan kekuatan kami Tuhan, kepadamu-lah kami berlari. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguhlah luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya. Yesus, oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Sekali katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, oh. Menyembahmu Tuhan, meninggikanmu, mengagungkanmu, Yesus. Ku mau tinggikanmu, haleluya. Glory bagimu, sembahmu Tuhan, menyembahmu. Sendiri yang lembut, ku mau tinggikanmu, ku mau menyembahmu Tuhan, haleluya. Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Ini mianasu, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku meninggikanmu, mengagungkanmu. Singgi midianmu, Yesus Tuhan, midianmu. Engkau baik, besar rahmatmu, tak habis-habisnya kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu. Glory, 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 haleluya. Terima kasih, oh, 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 oh. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda mujizat-mujizat di tengah-tengah. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
baik bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Shikipiti kiarana. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia buat kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat rancangan-Mu yang besar buat hidup kami. Haleluya. Oh, katakan sekali lagi, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Oh, mari sekali lagi, mari kita sembah Tuhan, bawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Yesus, Kau Allah yang
setia, Allah yang perkasa. Kibirimi anasu, glory bagimu, menyembahmu, 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 Yesus, memuliakanmu, meninggikanmu. Glory bagimu, Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Glory kibirimu, sibiri anamu. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau termulia. Biarlah namamu ditinggikan, biarlah namamu dimuliakan. Glory, menyembahmu, Kau yang terdahsyat, Kau yang termulia. Glory bagimu, Yesus, Yesus. Luar biasa kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal buat hidup kami. Manusia, iblis ingin menggagalkannya, tetapi Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, terus meneguhkan hidup kami, bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal buat hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar buat hidup kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa yang tidak pernah menyerah, Bapa yang tidak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir kiranya kekuatan yang baru buat hidup kami, pengharapan yang baru, pengharapan yang baru. Shepe papa karana bu rata syakarana papa taka, syarapata karana bu hibidi kibidi anamu. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik buat kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan hidupku.
Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia buat kami Tuhan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Katakan sekali lagi pujian ini. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Sekali katakan pujian ini. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7, ayat yang pertama mulai. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah ini menceritakan bahwa ada kelaparan di Samaria, di Israel di sana. Dikatakan bahwa tentara Aram akan menyerbu daripada kota Samaria itu, sehingga dikatakan semenjak pengepungan itu, dikatakan Samaria mengalami yang namanya kelaparan, mengalami yang namanya yaitu krisis daripada bahan makanan. Kalau boleh saya katakan bahwa minyak, beras atau mungkin semua bahan pokok makanan itu tidak ada sama sekali. Kalau saudara membaca di pasal yang ke-6, dikatakan bahwa maaf kata, tai itu berharga, sangat ada harganya. Nah, tiba-tiba di pasal yang ke-7 ayat yang pertama ini, firman Tuhan datang kepada Elisa, dan Elisa melepaskan sebuah kebenaran nubuatan kepada yaitu raja daripada di kota Samaria pada waktu itu. Dia berkata bahwa besok akan terjadi, yaitu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dengan kata lain bahwa gini, besok kira-kira siang besok akan terjadi yang namanya gini, penurunan harga secara besar-besaran. Mungkin kalau minyak yang harga 25.000 bisa turun menjadi Rp1.000, mungkin seperti kayak gitu ya. Mungkin kalau saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari kayak gitu. Atau mungkin beras yang harganya 10.000 turun menjadi Rp1.000. Dengan kata lain bahwa besok akan terjadi kelimpahan. Tetapi perhatikan ayat yang kedua, perwira raja yaitu atau ajudan raja itu menjawab gini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu akan terjadi? Ternyata begini, ajudan raja ini yaitu seorang perwira ini tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan oleh hambanya, oleh nabi yang bernama Elisa itu. Nah, kemarin kita membahas tentang siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Nah, ini abdi Allah ini menghina daripada kebenaran firman Tuhan. Sampai dikatakan begini, sekalipun Allah pencipta langit dan bumi, dia membuat tingkap-tingkap yang ada di langit, itu tidak mungkin akan terjadi. Aku tidak percaya besok akan terjadi yang namanya gini, penurunan harga. Sekalipun Tuhan maha besar, maha kuasa, pencipta langit dan bumi,
tidak mungkin akan terjadi. Tetapi perhatikan ayat yang B, bahwa jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang meremehkan kebenaran firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Ajudan ini tidak percaya. Coba kita melihat Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjadi abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kisah ini menceritakan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Amin. Tuhan bisa melakukan apa saja. Kalau saudara nanti baca kisah seluruhnya ini, Tuhan pakai yang namanya 4 orang kusta untuk membuat yang namanya kebangunan besar terjadi di kota Samaria itu. Nah oleh sebab itu Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai apa saja. Ternyata dalam anugerah Tuhan, Tuhan datang ke perkemahan orang Aram. Dalam pemikiran daripada bangsa Aram ini bahwa Tuhan, ada bala tentara yang besar, derap kuda, derap tentara yang begitu besar untuk mengepung, yaitu keberadaan daripada Raja Aram pada waktu itu. Rakyat jadi tentara Aram pada waktu itu, sehingga mereka berlari, jadi emas, tepung, mungkin beras, minyak itu ditinggalkan semua di perkemahan. Nah sehingga datanglah orang Israel di kota Samaria itu menjarah seluruh yang ada di perkemahan daripada tentara Aram itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini perhatikan ini Bapak Ibu, bahwa siapa yang meremehkan kebenaran firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Ajudan ini, perwira raja ini diinjak-injak di pintu gerbang, mati, tidak makan apa-apa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada banyak hal yang mungkin tidak mati kita secara fisik. Waktu kita meremehkan, merendahkan atau menghina kebenaran firman Tuhan. Tidak mati secara fisik. Tetapi ada banyak area kehidupan kita mulai yang banyak mengalami kematian. Tubuh sakit-sakitan, keuangan mengalami kematian, rumah tangga mengalami kematian, dan pekerjaan, usaha kita mengalami banyak kematian. Susah untuk yang namanya gini, terobosan-terobosan baru terjadi. Karena kenapa? Menghina kebenaran firman Tuhan, menghina abdi Allah itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan kemarin bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang dapat mencipta. Dia berkuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk kehendaknya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Lakukanlah firman Tuhan, amin. Terus kerjakanlah firman Tuhan dengan sebuah ketaatan. Saya yakin saudara dan saya akan menerima balasan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Nah puji Tuhan, inilah sebuah renungan buat kita pada hari ini. Bila kebenaran firman Tuhan termeterai atas kehidupan kita. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Tuhan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap taat kepada perintah-Mu, menghormati kepada perintah-Mu, menghormati siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu menguatkan buat kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus buat bangsa ini, buat kota di mana kami tinggal. Tuhan kami melepaskan berkat buat bangsa ini, buat Bapak Presiden, buat wakil, buat yaitu aparat sampai aparat yang terendah sekalipun. Tuhan kami melepaskan berkat buat hidup mereka. Hikmat Tuhan terjadi buat hidup mereka. Dan hamba berdoa setiap keputusan-keputusan yang diambil kiranya benar-benar Tuhan yang berkehendak. Keputusan yang dari Allah saja. Kalau keputusan dari manusia
Tuhan, kami batalkan itu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah benar-benar anugerah-Mu turun buat kami semuanya. Dan kami menyerahkan hari ini kami tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan kami. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kami akan melihat anugerah, mujizat Tuhan bekerja buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081359741042. Tuhan Yesus memberkati kita.